Assalamualaikum. PJJ kali ini kita masih akan mempelajari materi persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Untuk persamaannya sudah selesai, jadi sekarang kita lanjutkan ke pertidaksamaan eksponensial. Sebelum ke materi inti, kalian perlu mengingat kembali konsep-konsep pada pertidaksamaan. Apa bedanya persamaan dengan pertidaksamaan? Di persamaan jelas kita menggunakan tanda sama dengan. Sedangkan untuk pertidaksamaan, kita menggunakan kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan yang terakhir lebih dari atau sama dengan. Nah, sebelum ke yang eksponennya, kita akan mengingat kembali materi pertidaksamaannya. Pada pertidaksamaan, ada sifat-sifat dasar yang sering kali dilupakan konsepnya. Di pertidaksamaan, tandanya harus dibalik ketika kalian menemukan kondisi seperti ini. Pertidaksamaannya dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, atau jika ruas kiri dan kanannya negatif, maka pertidaksamaan tersebut dapat dikuadratkan. Tetapi tandanya pun harus dibalik. Selain itu, ada juga hubungan antara dua pertidaksamaan. Ini biasanya digunakan untuk mencari himpunan penyelesaian pada pertidaksamaan kuadrat. Kata hubung irisan adalah dan, sedangkan gabungan adalah atau. Penulisannya seperti ini. Untuk irisan, X lebih dari A dan X kurang dari B. Sedangkan gabungan, X kurang dari A atau X lebih dari B. Ini saling bertolak belakang ya. Untuk yang irisan, X-nya lebih dari A, tapi untuk gabungan X-nya kurang dari A. Di mana A-nya itu angka yang lebih kecil dari B-nya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, sudah disiapkan beberapa contoh soal di sini. Untuk mencari himpunan penyelesaiannya, kita bisa menggunakan sifat-sifat pertidaksamaan. Untuk nomor 1, soalnya X min 3 lebih dari 5. Mencari penyelesaiannya, kita sama saja seperti mengerjakan persamaan. Hanya saja tandanya yang ditulis ini bukan sama dengan lagi, tapi untuk yang nomor 1 ini lebih dari. Jadi langkahnya sama saja, kita perlu memindah ruaskan negatif 3-nya. Jadi X lebih dari 5, negatif 3 dipindah ruas, positif 3. Maka X-nya lebih dari 8. Apa yang dimaksud dengan X lebih dari 8? Maka untuk pertidaksamaan itu penyelesaiannya bisa saja lebih dari 1. Kalau di persamaan kan X sama dengan 8 sudah saja penyelesaiannya berarti 8. Tapi karena ini pertidaksamaan, jadi setiap angka yang lebih dari 8 itu adalah penyelesaiannya. Berapa saja angka yang lebih dari 8? Ada 9, 10, 11, dan seterusnya sampai tak terhingga. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Jadi, jika misalkan mau dibuktikan, kita ambil saja nilai-nilai yang lebih dari 8. Contoh ya, misalkan kita akan coba 10 kita substitusikan ke pertidaksamaannya. Ini akan didapat X-nya ganti dengan 10 dikurangi 3 lebih dari 5. 10 dikurangi 3 berapa? 7. Apakah 7 benar lebih dari 5? Benar kan? Nah, tetapi kalau kalian mau membuktikan yang kurang dari 8 berapa? Ada 7, 6, 5, dan seterusnya. Kita coba misalkan substitusikan 4. Didapatlah 4 dikurangi 3 lebih dari 5. Berapa 4 kurangi 3? 1. Apakah 1 lebih dari 5? Tidak. Itu lebih kecil. Jadi benar ternyata yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah untuk yang lebih dari 8. Untuk penulisan himpunannya boleh kalian tuliskan angkanya atau hanya dituliskan seperti ini saja. X lebih dari 8. Yang penting kalian paham bahwa yang lebih dari 8 itu ada 9, 10, 11, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Bentuk soal yang lain. Ada 3X ditambah 8 kurang dari 2. Ini pun sama ya langkahnya. Kita tinggal pindah ruaskan. Yang dipindah ruaskan yang 8-nya dulu. Jadi 3X kurang dari 2 dikurangi 8. 3X kurang dari 2 dikurangi 8 adalah negatif 6.
maka X-nya kurang dari negatif 6/3. X-nya kurang dari berapa min 6 dibagi 3? Min 2. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Jika di data angkanya, yang kurang dari negatif 2 berapa? Bukan min 1 ya, hati-hati. Karena negatif berarti yang lebih kecil itu adalah min 3, min 4, min 5, dan tak terhingga. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian jika dituliskan bilangannya. Tetapi kalau mau dituliskan pertidaksamaannya saja boleh. Jadi himpunan penyelesaiannya X kurang dari negatif 2. Ini sudah cukup. Kita lanjutkan saja ke nomor 3. Ini bentuk lain lagi. Nomor 3 ini caranya sama seperti yang nomor 2 tadi. Kita pindah ruaskan 7-nya. Ruas kiri tinggal negatif 2X. Nah, hati-hati ya penulisan tanda di sini. Banyak yang sering lupa. Di atasnya negatif 2, di bawahnya jadi positif 2. Padahal tidak dipindah ruas. Jadi hati-hati ketika menuliskan langkah penyelesaian, lihat tandanya. Kita lanjutkan lagi. Ini pertidaksamaannya lebih dari atau sama dengan 11, 7 pindah ruas negatif 7. Maka negatif 2X lebih dari atau sama dengan 11 kurangi 7, 4. Nah, kalau di sini ini tidak bisa langsung dipindah ruaskan negatif 2-nya. Berdasarkan sifat yang tadi, kita tidak boleh mendapati koefisien yang bernilai negatif. Agar jadi positif, maka kita kalikan saja dengan bilangan negatif. Yang lebih mudah adalah kalikannya dengan negatif 1. Sekarang kita kalikan. Negatif 2 dikalikan negatif 1, hasilnya adalah positif 2X. Nah, sifat yang tadi, ketika ada perkalian dengan negatif, tandanya kita balikan. Maka ini jadi kurang dari atau sama dengan 4-nya dikalikan min 1, min 4. Nah, kalau konstantanya yang negatif mah tidak masalah. Yang jadi masalah itu jika koefisiennya negatif. Langkahnya harus dikalikan dulu dengan bilangan negatif. Kita lanjutkan lagi. 2 pindah ruaskan. X kurang dari atau sama dengan min 4/2. Maka hasilnya X kurang dari atau sama dengan min 2. Nah, ini yang membedakan. Apa maksud sama dengan di sini? Nah, yang bedanya, jika yang tadi nomor 2 kan, X kurang dari min 2, penyelesaiannya dari min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Tapi, jika ada sama dengannya, maka negatif 2 ini termasuk penyelesaiannya. Jadi, penyelesaiannya mulai dari min 2, min 3, min 4, dan tak terhingga. Nah, ini yang membedakan ada tanda sama dengannya atau tidak. Tapi kalau kalian mau menuliskan pertidaksamaannya saja boleh ya. Ini tinggal ditulis saja. X kurang dari atau sama dengan min 2. Bentuk lainnya. Untuk nomor 4 ini, ada variabel di ruas kiri dan kanan. Tapi cara penyelesaiannya sama saja. Seperti di persamaan, kita jadikan satu ruas yang sukunya sejenis. Maka kita pindahkan X-nya ke kiri dan 2-nya ke kanan. Hasilnya adalah 3X. X dipindah ruas jadi negatif X, kurang dari atau sama dengan 6. 2 dipindah ruaskan jadi negatif 2. 3X dikurangi X berapa? 2X. Kurang dari atau sama dengan 6 dikurangi 2 adalah 4. Pindah ruaskan lagi. Karena sudah positif, tidak perlu dikalikan dengan negatif. Hasilnya adalah X kurang dari atau sama dengan 4/2. Maka X-nya kurang dari atau sama dengan 2. Himpunan penyelesaiannya atau bilangan yang memenuhinya, semua angka yang kurang dari atau sama dengan 2. Dan 2-nya ini termasuk ya, jadi ada 2, 1, 0, negatif 1, sampai tak terhingga. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Atau boleh saja kalian tuliskan pertidaksamaannya ya. Di X kurang dari atau sama dengan 2. Ingat lagi kenapa menuliskan ke kiri? Karena tandanya kurang dari. Jika lebih dari, maka menulisnya ke kanan.
karena akan semakin besar angkanya.